Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nursasongko dari Divisi Internal Audit. Dalam video kali ini, saya ingin membagikan sedikit informasi tentang audit atas pengadaan barang maupun jasa, di mana materi kali ini saya dapatkan dari sumber akademia.edu, di mana artikel tersebut dibuat oleh penulis yang bernama Yunita Tia. Sebelum kita membahas tentang audit atas fungsi pengadaan barang, yang terlebih dahulu kita wajib ketahui yaitu mengenai alur bisnis dari pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Mulai dari fungsi pengadaan barang, proses pengadaan barang atau jasa, perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, kecurangan atas pengadaan, dan cara mencegah kecurangan atas pengadaan barang dan jasa. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama, fungsi pengadaan barang dan jasa. Fungsi pengadaan barang maupun jasa merupakan fungsi yang paling depan dalam penentuan ekonomisasi suatu organisasi. Ekonomisasi dalam perolehan input merupakan bagian dari strategi keunggulan bersaing perusahaan. Kemampuan memperoleh input dengan pengorbanan terkecil dari berbagai alternatif yang ada tanpa mengabaikan standar kualitas yang telah ditetapkan, mencerminkan inovasi perusahaan dalam proses pengadaan. 3 tahapan penting dalam proses pengadaan meliputi perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan tahap pengadaan atas barang dan jasa yang diterima. Ketiga tahap ini bisa menjadi sangat rawan dari berbagai penyimpangan, oleh karena itu ketiga proses ini harus mendapatkan pengendalian yang memadai. Pengendalian terhadap perencanaan pengadaan memastikan bahwa barang atau jasa yang akan diperoleh atau dibeli adalah barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan dalam operasional unit pengguna, jenis, spesifikasi, dan kuantitasnya. Di samping itu, penilaian pada tahap ini juga berkaitan dengan apakah kebutuhan ini telah tertuang dalam rencana induk perusahaan dan didukung sumber daya yang memadai untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Dengan pengendalian yang memadai, diharapkan pengadaan barang atau jasa telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa dalam tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, proses pengadaan barang atau jasa. Proses pengadaan barang atau jasa harus mencerminkan keinginan organisasi untuk mendapatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Secara umum, proses pengadaan diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi atas aktivitas pengadaan. Kemudian yang ketiga, perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan mencakup penentuan kebutuhan atas barang atau jasa dalam operasional perusahaan, baik tingkat kualitas, kuantitas, dan penentuan waktu kapan barang atau jasa tersebut. Perencanaan pengadaan juga berkaitan dengan penentuan berapa besar dana yang harus tersedia atas pengadaan tersebut sesuai dengan jadwal penggunaan barang atau jasa. Selanjutnya mengenai pelaksanaan pengadaan. Aktivitas yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan sesuai dengan tingkat kompleksitas proses pengadaan, jenis barang atau jasa yang akan dibeli, dan besarnya anggaran yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Pengendalian yang ketat dilakukan untuk memastikan bahwa panitia pengadaan tidak salah dalam menentukan pemasok terpilih dan harga atas barang atau jasa yang dibutuhkan. Lalu apakah dalam pengadaan barang maupun jasa berpotensi adanya kecurangan dalam pengadaan barang atau jasa? Ya, setiap pengadaan barang maupun jasa akan berpotensi mengalami penyimpangan atas tindakan-tindakan kecurangan atau penggelapan dana atau korupsi yang menyebabkan kerugian pada perusahaan dalam pengadaan barang maupun jasa. Karena pengadaan melibatkan pembeli dan penjual, di mana masing-masing pihak memiliki berbagai cara untuk melakukan korupsi pada setiap tahapan proses pengadaan. Pihak pemasok berkepentingan dengan penjualan produknya dan mengharapkan keuntungan dari penjualan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai perilaku menyimpang berikut ini yang mungkin bisa terjadi, yaitu 1. Berkolusi dengan pihak pembeli dalam menentukan harga penawaran. Yang kedua, secara diskriminatif meningkatkan standar teknis sehingga pemasok lain sulit untuk memenuhinya. Yang ketiga, mencampuri secara tidak beretika pekerjaan evaluator, baik dalam proses tender maupun dalam serah terima barang atau jasa. Yang keempat, memberikan sogokan. Nah, panitia pengadaan di pihak lain memiliki kewenangan untuk menentukan spesifikasi barang atau jasa, harga, dan pemasok terpilih.
Dengan kewenangan ini, pembeli menjadi sasaran kolusi dari pemasok. Berbagai godaan, baik yang timbul dari perilaku buruknya maupun yang datang dari pemasok, mendorong pihak pembeli terjebak pada perilaku menyimpang seperti yang pertama, menentukan spesifikasi yang menguntungkan pemasok tertentu. Yang kedua, membatasi penyebaran informasi berkaitan dengan kesempatan melakukan tender. Ketiga, berdalih pada kepentingan yang mendesak untuk melakukan penunjukan terhadap pemasok tertentu tanpa melalui tender untuk pengadaan yang seharusnya melalui tender. Yang keempat, melanggar kerahasiaan penawaran pemasok. Kelima, mendiskualifikasi pemasok potensial melalui prakualifikasi yang tidak benar. Yang keenam, menerima sogokan. Yang ketujuh, gagal dalam memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan standar kinerja pengadaan lainnya. Yang kedelapan, mengalihkan pengiriman barang untuk dijual kembali atau digunakan secara pribadi. Yang kesembilan, meminta keuntungan pribadi dari pemasok. 10. Memalsukan kualitas atau standar sertifikasi. 11. Meningkatkan atau menurunkan nilai faktur. Adapun berbagai penyimpangan lain yang mungkin terjadi dalam pengadaan dapat berupa pengadaan barang fiktif, harga pengadaan barang di markup, kuantitas atau volume hasil pengadaan barang dikurangi, kualitas hasil pengadaan barang direndahkan, lalu keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang, hasil pengadaan barang tidak bermanfaat atau tidak dimanfaatkan, misalnya berlebihan, tidak sesuai kebutuhan, kualitas rendah, dan rusak. Lalu pelanggaran ketentuan atau peraturan pengadaan barang yang berindikasi praktik KKN. Kemudian untuk mencegah adanya kesempatan penyimpangan korupsi dalam pengadaan ini, sistem pengadaan yang dibuat perusahaan harus transparan dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan berikut ini. Yang pertama, nilai uang. Pengadaan harus mendapatkan barang atau jasa sesuai spesifikasi dengan harga terendah, artinya memaksimalkan nilai uang. Yang kedua, kejujuran dan keadilan. Panitia pengadaan harus berlaku jujur dan adil kepada seluruh pemasok yang memenuhi syarat untuk mengikuti kompetensi dalam pengadaan tersebut. Yang ketiga, akuntabel dan transparan. Seluruh proses dalam tahapan-tahapan pengadaan harus dilengkapi dengan catatan-catatan dan dokumentasi yang memadai sebagai bahan pertanggungjawaban. Di samping itu, proses pengadaan harus berjalan secara terbuka dan bisa dinilai oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Keempat, efisiensi. Proses pengadaan harus berjalan secara efisien, yaitu optimalisasi penggunaan sumber daya dalam pengadaan. Yang kelima, kompetensi dan integritas. Petugas pengadaan, yaitu pejabat dan pelaksana, harus memiliki kompetensi yang memadai, ditunjukkan dengan sertifikat yang harus dimiliki, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Demikianlah pembahasan kita dalam video pembelajar minggu ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.